Shalom, selamat malam. Saya ucapkan bagi semua Bapak, Ibu, kekasih Tuhan, semua jemaat Tuhan, GSJ Elim Kenarilang, dan juga GSJA Solafide Kalabahi, yang malam ini sedang duduk bersama untuk kita akan mengikuti renungan malam yang kami lakukan selama masa pandemik ini untuk membantu Bapak Mama semua, menguatkan iman Bapak Mama semua untuk tetap dekat dengan Tuhan. Dan juga tidak ketinggalan bagi saudara yang mungkin sedang menyaksikan siaran ini, saya mengucapkan selamat malam, selamat bergabung di dalam renungan malam live streaming GSJA Elim Kenarilang dan GSJA Solokide Kalabahi Alor NTT. Baik Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, mengawalinya kita akan berdoa bersama-sama dan mari kita siapkan hati kita untuk kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, hati kami penuh ucapan syukur dan terima kasih ya Tuhan karena Engkau begitu baik bagi kami. Sampai malam hari ini kami masih merasakan penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami di tengah-tengah situasi pandemik yang melanda dunia saat ini, bahkan terkhususnya di bangsa kami. Dan ini membuat kami sehingga kami masing-masing harus ada di rumah kami. Kami tidak berkumpul untuk beribadah, tetapi kami bisa menikmati kasih setia Tuhan, hadirat Tuhan di dalam setiap ibadah-ibadah online yang dilakukan setiap jam-jam ibadah. Oleh karena itu malam hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan untuk bersama-sama umat Tuhan di mana saja mereka berada dan sedang menyaksikan renungan pada malam hari ini melalui live streaming ini. Kami berdoa Roh Kudus hadir di sana dan Roh Kudus juga ada di sini, menolong kami, membantu kami, mengarahkan perhatian kami untuk tertuju kepada firman Tuhan. Kami yakin Bapa bahwa tidak ada yang bisa menguatkan kami di setiap situasi-situasi yang sukar. Hanya ada di hadirat Tuhan kami bisa mendapatkan kekuatan baru. Oleh karena itu kami berdoa, mari kuatkan kami pada malam hari ini. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini ya Tuhan, untuk menyalurkan isi hati Tuhan, menguatkan setiap umat Allah dimanapun mereka berada pada malam hari ini. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami serahkan renungan malam, live streaming ini sepenuhnya berjalan di dalam tuntunan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan siap hati kami untuk menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik Bapak Mama Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada saat ini, saya ingin membawa kita untuk menikmati kebenaran firman Tuhan, untuk melihat di dalam kebenaran firman Allah, sehingga kita kuat menghadapi situasi-situasi di zaman sekarang ini, Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Baik, di dalam edisi malam ini saya akan berbicara satu topik yang saya pilih, saya kasih di bawah judul Tegar di masa sukar. Ya, sekali lagi tegar di masa sukar. Saya akan berbicara mengenai hal itu, mungkin hanya beberapa menit saja, karena ini versi renungan. Nah, oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari siapkan hati kita. Satu ayat firman Tuhan yang saya pilih untuk menjadi dasar perenungan bagi kita semua malam hari ini. Kita lihat di dalam surat Paulus kepada anaknya Timotius, di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayatnya yang pertama. 2 Timotius pasal 3 ayat pertama. Saya akan membacakan untuk kita semua. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di bawah topik tegar di masa sukar, saya akan berbicara kepada kita Bapak Mama yang dikasihi Tuhan. Paulus menulis ini kepada anaknya Timotius. Pada waktu itu saudara yang dikasihi Tuhan, mereka ada di zamannya mereka, di mana bagi mereka itu adalah zaman akhir. Dan zaman akhir itu bisa berlaku bagi mereka pada waktu mereka hidup, dan itu juga bisa berlaku bagi kita di zaman yang sekarang ini. Berbicara tentang zaman akhir, saudara yang dikasihi Tuhan,
itu bisa terjadi atau berbicara secara personal, secara kehidupan kita secara individu, ataupun itu juga bisa berbicara tentang zaman akhir secara global. Di mana sebagai orang Kristen, zaman akhir bagi kita atau akhir zaman bagi kita tahu bahwa kita sedang menantikan datangnya Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali untuk menjemput setiap orang-orang saleh, setiap orang-orang yang adalah pengikutnya. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, malam ini saya tidak sedang berbicara tentang akhir zaman atau zaman akhir, tetapi saya mau membawa kita melihat kepada kata yang terakhir, yaitu masa yang sukar. Tegar di masa sukar. Bapak Mama saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, masa yang sukar bagi saudara dan saya itu berbeda. Karena bisa saja saat ini saya ada di masa yang sukar, tetapi saudara yang lain ada di masa yang senang. Jadi ini terjadi secara berbeda-beda bagi kita. Mungkin ketika saudara mengalami masa sukar, saudara yang lain tidak mengalaminya. Tetapi saya yakin saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua pasti pernah merasakan yang namanya masa yang sukar. Pada konteks sekarang ini saudara, masa yang sukar ini saya yakin 99,9% kita semua sedang mengalaminya. Terkait dengan pandemik yang terjadi secara global di dunia dan juga khususnya di bangsa kita. Sehingga itu membuat kita semua harus dirumahkan. Dan saya tahu bagi beberapa orang itu adalah masa yang sukar bagi mereka. Ya, jadi mereka yang sudah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan di luar sana, keseharian mereka di luar, dan tiba-tiba mereka harus dirumahkan, mungkin itu masa yang sukar bagi mereka. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, mari saya mengajak kita semua untuk melihat di satu sisi dalam kehidupan kita di tengah-tengah pandemik ini, saya mau katakan mereka yang ada di situasi yang sukar sekali, saya yakin mereka yang sedang ada di masa-masa karantina. Atau saudara-saudara kita yang sedang terpapar virus COVID-19 ini. Mereka ada di masa yang lebih sukar mungkin dari kita. Bayangkan hari-hari mereka harus ada di tempat kurungan seperti itu, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mungkin di rumah dan kita bisa masih melihat situasi di luar sana, melihat matahari dan sebagainya. Tetapi bagi mereka yang di karantina, apalagi mereka yang sudah benar-benar positif, mereka ada di masa-masa yang sulit. Mereka sedang berjuang dengan kehidupan mereka. Dan mungkin saat ini saudara yang sedang terpapar virus ini dan sedang di masa-masa karantina, saya tidak tahu, entah saudara mungkin sedang menyaksikan malam ini, saya mau kasih tahu kepada saudara bahwa ada berita baik bagi saudara malam hari ini. Bahwa saudara apabila tetap tegar di masa sukar, maka saudara akan menikmati berkat dari ketegaran. Ya. Kemudian yang berikut, mereka yang sedang ada di masa-masa yang sukar, saya melihat bahwa itu terjadi bagi mereka para medis yang ada. Mereka tidak terpapar, tetapi mereka harus ada di masa-masa yang sulit di mana mereka harus meninggalkan keluarga mereka dan mereka ada di masa karantina juga. Karena mereka harus melayani pasien-pasien yang terpapar virus ini. Ini menjadi masa-masa yang sukar sekali bagi mereka, saudara yang dikasihi Tuhan. Masa yang sulit bagi kita atau masa yang sukar bagi kita yang lain mungkin berbicara tentang ekonomi kita yang semakin hari sepertinya tidak menjanjikan. Karena memang semua harus dirumahkan. Jadi semua orang sudah mulai berpikir kepada keadaan ekonomi yang sudah semakin sulit. Di setiap instansi-instansi melakukan apa saudara yang dikasihi Tuhan, bantuan-bantuan kepada korban-korban yang akibat pengaruh virus ini, COVID-19 ini. Jadi begitu banyak instansi-instansi yang sudah menyalurkan bantuan-bantuan mereka. Ada yang ke para medis, bantuannya kepada orang-orang yang terpapar dan juga kepada masyarakat umum dan sebagainya. Ini masa yang sukar saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu malam hari ini saya mau kasih tahu kepada kita. Ketika menghadapi situasi yang sulit ini, jika kita tidak ada di dalam ketegaran, jika kita tidak ada dalam keteguhan, maka kita pasti akan dikalahkan dengan situasi ini. Bagaimana supaya kita bisa bangkit dari situasi yang sukar seperti ini, saudara yang dikasihi Tuhan? Tegar di masa sukar. Saya mau bilang kepada kita, mari kita tetap kuat. Saya mencari arti kata tegar. Kita semua tentunya sudah tahu ya kata apa itu tegar. Kuat, kokoh, dan
tetap teguh seperti ini. Sesuatu beda saya dapati ketika saya mencari kata ini secara khusus di Kamus Besar Bahasa Indonesia secara online. Ada 4 arti kata tegar. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang pertama keras dan kering. Contohnya seperti kayu yang keras dan kering. Kemudian yang berikut, yang kedua, arti kata tegar itu keras dan kaku. Ya, keras dan kaku. Yang ketiga, dan tidak bisa dilenturkan. Yang ketiga, tidak dapat diubah pendiriannya. Jadi ini kata kiasan ya. Kemudian yang keempat, tabah. Arti kata tegar yang keempat adalah tabah. Tabah maksudnya kita tetap tabah, tetap berdiri teguh di situasi yang sulit, yang tidak bisa menjanjikan apa-apa sekalipun. Nah, oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah situasi yang sukar ini, saya mengajak kita untuk tetap tabah. Saya mengajak kita untuk tetap berdiri teguh. Karena pengharapan kita, keteguhan kita di dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan orang-orang yang tetap mengandalkan Dia di situasi-situasi yang sulit. Nah, Bapak Mama Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dari mana kita belajar untuk menjadi tegar di masa sukar, tetap tabah dan kokoh di masa sukar? Saya mengajak kita melihat kehidupan daripada seorang tokoh Alkitab yang salah satunya adalah tokoh favorit saya, saudara yang dikasihi Tuhan. Dia adalah Yusuf. Ketika dia ada di masa-masa yang sulit sekalipun, saudara, kita semua tahu siapa itu Yusuf. Atau mungkin saudara yang belum tahu, saya mau kasih tahu kepada saudara, Yusuf adalah anak dari Yakub. Dan di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun, saudara yang dikasihi Tuhan, dia ada di satu keluarga yang besar. Tetapi kemudian saya tahu itu dalam rencana Tuhan, dia dibawa dalam satu kehidupan yang sukar dan sulit. Di masa-masa itu di mana dia mengalami tantangan yang besar. Ketika dia dijual oleh saudara-saudaranya kepada orang Mesir. Kemudian ketika dia dijebloskan saudara-saudaranya ke dalam sumur. Saya tahu itu masa-masa yang sulit bagi dia. Ketika menghadapi masa-masa yang sulit, apa yang dilakukan Yusuf, saudara yang dikasihi Tuhan? Yusuf seperti ini, saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang bagi banyak orang ketika mereka melihat situasi yang kesukaran silih berganti, kesukaran datang satu lewat habis satu datang, satu lewat habis satu datang. Kira-kira dalam situasi seperti itu, apakah kita masih tetap percaya kepada Tuhan? Apakah kita masih tetap berpengharapan kepada Dia yang selama ini kita andalkan? Saya mau kasih tahu kepada kita semua bagaimana akhir dari kehidupan Yusuf, saudara yang dikasihi Tuhan. Apakah di dalam situasi-situasi yang sulit itu Tuhan lupa kepada Yusuf? Apakah Tuhan tidak hadir di dalam kesulitan-kesulitan atau kesukaran yang dia alami? Saya mau kasih tahu kepada kita bahwa di dalam kesukaran sekalipun Tuhan ada di sana, saudara yang dikasihi Tuhan. Bahkan firman Allah berkata bahwa di lembah bayang maut sekalipun dia ada di sana. Oleh karena itu kita tidak perlu takut, kita tidak perlu depresi, kita tidak perlu kecewa, kita tidak perlu menjadi orang yang tidak berpengharapan menghadapi situasi-situasi yang sukar yang sedang kita hadapi sekarang ini. Bapak Mama Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Yusuf tetap pada pendiriannya untuk percaya kepada Tuhan sekalipun di masa-masa yang sulit dalam hidupnya, itu terjadi. Entah kapan baru berhenti, tidak ada batasan waktunya, tidak ada kepastian bagi Yusuf. Kira-kira kapan baru situasi-situasi yang sukar itu lalu dari kehidupannya. Sama juga dengan keadaan yang kita alami sekarang, saudara. Terkadang dalam doa saya bilang, Tuhan, kapan semua ini berlalu? Tetapi saya mau kasih tahu kepada kita semua bahwa masa-masa yang sulit ini semua ada di dalam pengetahuan Tuhan. Dan tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup kita tanpa sepengetahuan Allah. Semua ada dalam pengetahuan dan kendali Tuhan. Mari kita tetap percaya dan bergantung kepada Dia. Allah yang menolong Yusuf pada waktu itu ketika dia di dalam penjara. Akhirnya dengan dalam rencana Tuhan dia dikeluarkan dari penjara. Dan dia diangkat menjadi orang nomor 2 setelah Firaun di kerajaan Mesir pada waktu itu.
Dia Allah yang sama yang ada saat ini. Mari kita tetap percaya kepada Dia. Saya baca satu ayat bagi kita semua. Matius 11 ayatnya yang ke-28. Bapak Mama yang sedang memegang Alkitab, saudara bisa lihat di sana. Tetapi saudara yang tidak menggunakan Alkitab saat ini atau tidak memegang Alkitab saat ini, saya berharap saudara bisa mengarahkan perhatian saudara kepada firman Tuhan yang akan saya baca di dalam Matius pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini kata-kata dari Tuhan Yesus. Ini perkataan dari Tuhan Yesus. Dan mari saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mau meresponi panggilan Tuhan bagi kita. Kita mau meresponi kata-kata ini, kita mau meresponi firman ini, kita mau meresponi ajakan Yesus ini kepada kita malam hari ini. Engkau yang merasa ada dalam kesukaran, kesulitan, engkau yang sedang ada di dalam beban-beban yang berat, yang mungkin bagi saudara-saudara merasa bahwa saya tidak mampu lagi melewati masa-masa ini. Apalagi bagi saudara-saudara saya yang mungkin sedang terpapar virus ini dan saudara sedang menyaksikan renungan ini pada malam hari ini. Saya ajak saudara, mari responi panggilan Yesus ini, responi ajakan Tuhan Yesus ini, yaitu marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu kata Tuhan Yesus. Percayalah bahwa Dia tahu situasi sukar yang sedang engkau alami. Percayalah bahwa situasi sulit yang sedang kau rasakan, mungkin semua orang tidak merasakan apa yang kau rasakan sekarang. Tetapi saya mau kasih tahu bahwa ada satu pribadi yang benar-benar bisa merasakan masa sukar yang sedang saudara alami saat ini. Mungkin secara ekonomi bagi saudara yang ada di rumah-rumah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah, mungkin saudara sedang memikirkan ekonomi saudara, dan saudara merasa bahwa ada di masa-masa yang sangat sulit. Saya mau bilang kepada saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara datang dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, serahkan hidupmu sepenuhnya kepadanya. Saya tahu saudara bahwa Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan orang yang datang kepada Dia dengan berserah sungguh-sungguh. Mari kita hanya bisa membuka hati kita malam hari ini dan responi panggilan Tuhan bagi kita. Sekali lagi, Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Semua berbicara tentang siapa saja saudara. Tidak tergantung, tidak melihat latar belakang saudara, warna kulit saudara, ras saudara, agama saudara. Sama sekali tidak saudara. Tetapi siapapun saudara, jika saudara sedang ada di dalam masa-masa yang sukar, responi panggilan Tuhan ini. Dia akan memberi kelegaan kepada setiap orang yang bersandar kepada Dia. Dia akan memberi kelegaan kepada setiap orang yang mengharapkan kedatangannya. Dia akan memberikan kelegaan kepada setiap orang yang mengharapkan Dia satu-satunya sebagai penolong. Mari Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetap tegar di masa sukar. Tetap kokoh di masa sukar. Karena Tuhan Yesus menjamin kehidupan kita. Haleluya. Ini yang bisa saya bagikan kepada kita semua malam hari ini. Saya berharap saudara yang ada di masa-masa yang sulit sekarang, saudara bisa dikuatkan, saudara bisa diteguhkan kembali bahwa masa sukar saudara sama sekali tidak ada yang terluput dari pandangan Tuhan. Tetapi semua ada di dalam pandangan Tuhan. Dan Tuhan Yesus berkata, marilah kepadanya. Ketika saudara di masa yang sulit, mari responi panggilan Tuhan ini. Karena Dia akan memberikan kelegaan kepada saudara. Dia akan memberikan ketenangan kepada saudara pada malam hari ini. Jika saudara mau untuk didoakan, mari saudara tenang di hadirat Tuhan. Di tempat di mana saudara duduk, atau saudara sedang berbaring, atau saudara sedang ada dalam perjalanan dan mengikuti siaran ini, saya ajak saudara, mari tetap tenang di situ dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur malam hari ini ya Tuhan, Engkau telah menolong kami.
Dengan memberikan kebenaran firman-Mu kepada kami untuk menguatkan kami di tengah-tengah situasi-situasi yang sulit yang kami rasakan dalam kehidupan kami sekarang ini ya Bapa. Hamba berdoa bagi semua umat Tuhan yang mungkin sedang menghadapi masa-masa yang sulit dalam kehidupan mereka. Kami tidak tahu saudara, kami tidak tahu ya Tuhan, mungkin dia ada di antara mereka yang sedang sakit, mungkin ada di antara mereka yang sedang ada dalam kesulitan secara ekonomi, mungkin ada di antara mereka yang sedang mengalami masalah-masalah tertentu dan itu menjadi masa-masa yang sukar bagi mereka saat ini. Hamba berdoa Tuhan tolong mereka. Hamba berdoa kedangkan tangan-Mu yang penuh kasih dan jamah mereka ya Tuhan. Jika mereka yang sakit malam hari ini, hamba berdoa Tuhan angkat setiap sakit penyakit mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buat mereka sembuh dan biarlah mereka tetap percaya kepada Engkau. Hamba berdoa buat mereka yang mengalami masa-masa yang sukar secara ekonomi. Tuhan Engkau sendiri yang menolong mereka. Cukupi semua kebutuhan keperluan mereka. Mereka yang sedang ada di dalam masa-masa di mana mereka ada di karantina. Hamba berdoa buat saudara-saudara kami yang terpapar virus COVID-19 ini. Dan mereka ada di masa-masa yang lebih sulit lagi Tuhan. Hamba berdoa Tuhan ada di sana. Kuatkan teguhkan iman percaya mereka. Bawa mereka untuk melihat bahwa Engkau Yesus Tuhan mampu melepaskan mereka dari situasi-situasi yang sukar ini. Hamba juga berdoa bagi para medis Tuhan. Yang mungkin merasakan kesukaran, kesulitan saat ini ya Bapa di sorga. Mereka yang harus dikarantina juga karena harus melayani pasien-pasien yang ada. Hamba berdoa Tuhan berikan kepada mereka kekuatan, kemampuan malam hari ini ya Bapa di sorga. Jika ada di batas-batas kemampuan mereka dan mereka mungkin merasa lemah, mereka mungkin merasa tidak berdaya. Hamba berdoa Tuhan ada di sana dan kuatkan mereka malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semua berdoa malam hari ini Tuhan menyerahkan bangsa kami bahkan dunia sekarang ya Bapa. Kami tahu bahwa semua ada di dalam pengetahuan dan kendali Tuhan. Mari ya Bapa di sorga kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengarkan doa kami. Dan biarkan lelukan pengaruh virus yang mematikan ini ya Bapa di sorga. Tuhan sendiri yang akan melalukan itu. Dan kami tahu Bapa bahwa semuanya akan terjadi di dalam kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika semua ini adalah atas seizin Tuhan. Kami berdoa, Tuhan kuatkan kami melewati masa-masa ini. Dan kami tetap tahu Tuhan bahwa Engkau menjamin kehidupan kami. Engkau Allah yang berfirman. Dan kami tahu bahwa Engkau juga yang akan menepati janji-janji-Mu bagi kami. Bahwa Engkau mampu memelihara kami. Engkau mampu mencukupi kebutuhan-kebutuhan kami. Dan Engkau Allah juga yang mampu menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa bagi semua jemaat Tuhan. GSJ Elim dan Solafide malam hari ini. Tuhan hamba lepaskan kuasa kesembuhan bagi mereka yang sakit. Hamba lepaskan kepada mereka pengharapan-pengharapan yang baru dari Tuhan. Ada di setiap hati mereka. Yang mungkin ada di antara mereka sedang mengalami kelemahan. Mungkin ada di antara mereka yang sedang mengalami masa-masa kesulitan yang kami tidak tahu. Tetapi kami tahu bahwa Tuhan tahu isi hati mereka malam hari ini. Jika mereka sedang berdoa dan sungguh-sungguh membuka hati mereka meresponi firman Tuhan malam hari ini. Hamba berdoa Tuhan ada di sana. Dan Tuhan sendiri yang menjamah mereka. Meneguhkan iman percaya mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di sorga. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu malam hari ini. Dan kami percaya bahwa Tuhan mendengar doa kami. Dan Engkau sudah menjawab itu bagi setiap kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik, terima kasih saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya bahwa saudara dikuatkan malam hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa pada renungan malam di besok hari. Haleluya.